Masuknya Islam ke Indragiri yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Sengingi, Provinsi Riau diduga terjadi sejak abad ke-14. Dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Islam kemudian menyebar ke Indragiri melalui perairan Sungai Rokan dan Sungai Indragiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Syekh Abdul Rauf Singkili sebagai autokraksi atau penasihat ritual Raja Narasinga II. Raja Narasinga II bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johar Zikrullah fi Alam, Sultan yang keempat, Sultan pertama di Indragiri, sekitar abad ke-14 hingga ke-15. Hingga kini, peninggalan kerajaan Islam di Indragiri masih ada. Peninggalan tersebut salah satunya berupa makam. Namun, makam yang ada pun tergolong unik dan tidak biasa. Berikut makam-makam aneh dan tidak biasa peninggalan kejayaan Islam di Indragiri tersebut. Makam Islam dan Nasrani berdampingan. Dua makam yang berdampingan yakni makam Raja Narasinga II dengan makam bekas tawanan perangnya yang kemudian diangkat sebagai menterinya yakni Jenderal Verdiko Marloch berdampingan. Makam Raja Narasinga II yang ornamennya Melayu simbol semiotik Islamik. Sementara makam Jenderal Verdiko Marloch identik dengan simbol semiotik identitas diri Nasrani yang berlambangkan salib pada batu nisannya di sebelah makam Raja Narasinga II. Kedua makam ini terletak di kawasan Cagar Budaya Peninggalan Sejarah Kerajaan Indragiri di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Raja Narasinga II ini berperang dan berjuang merebut kota Malaka dari kekuasaan kerajaan Portugis di bawah komando Jenderal Verdiko Marloch sebagai panglima perangnya selama 20 tahun antara tahun 1512 sampai 1532. Jenderal Verdiko sebelumnya merupakan panglima perang Portugis yang memiliki otak pintar. Namun saat perang melawan Raja Narasinga II di Selat Malaka yang dikenal dengan Perang Teluk Ketapang sekitar abad ke-15, Jenderal Verdiko dan anak buahnya kalah dan menjadi tawanan perang. Hingga pada akhirnya, Raja Narasinga II meninggal lebih dulu daripada Jenderal Verdiko. Kemudian jenazah Jenderal Verdiko dimakamkan bersebelahan dengan Raja Narasinga II, sejajar dengan para menteri lainnya. Raja Narasinga II bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johar Jirullah fi Alam, Sultan yang keempat, Sultan pertama di Indragiri. Menurut Saharan, Raja Narasinga II juga menyebarkan syiar agama Islam di wilayah kekuasaannya. Saat itu belum terbentuk negara Indonesia dan Malaysia. Narasinga dijemput dengan menggunakan rakit kulim oleh Datuk Perpatih Nansa Batang ke Malaka, lalu dibawa ke Indragiri karena di Indragiri tidak ada pemimpin saat itu. Menurut Saharan, dalam menyebarkan agama Islam, Raja Narasinga mengembangkan ajaran Tarikat Satariyah bersama Syekh Abdul Rauf Singkili. Mereka berpegang teguh kepada Islam, iman, dan ihsan. Ajarannya kuat iman, kuat taat, kuat syariat, kuat hakikat, dan kuat hakikat, kuat ma'rifat. Itu merupakan pendalaman ajaran agama Islam versi Syekh Abdul Rauf sebagai penasehat ritual Raja Narasinga II. Atas ajaran tersebut, alhasil banyak masyarakat Indragiri yang memeluk hingga mendalami ajaran agama Islam. Ke salah satu makam kerajaan Indragiri yang ada di Indragiri Hulu. Tepatnya di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Luas lahan makam Raja Indragiri adalah 16,8 hektar. Dan ada 23 pemakaman Raja Indragiri di dalamnya. Baik, di awal kita akan mengunjungi makam dari Panglima Andi Sumpu Muhammad dengan gelar Panglima Jaksi Besi. Makam ini memiliki panjang 14 meter. Andi Sumpu Muhammad dikenal dengan kesaktiannya. Salah satu kesaktiannya adalah tidak mempan senjata tajam sejenis apapun. Sehingga Andi Sumpu Muhammad diberi gelar Panglima Juksi Besi. Gelar ini diberikan saat beliau memimpin pasukan Kesultanan Indragiri menaklukkan Portugis di Malaka.
Selanjutnya kita akan mengunjungi makam Datuk Bendahara Darah Putih, yaitu Raja Usman Fadilah, yang dimana diberi gelar Tun Kecik Mangkubumi Indragiri. Raja Usman Fadilah yang bergelar Tun Kecik Mangkubumi Indragiri merupakan salah seorang pembesar kerajaan Indragiri yang memiliki jabatan sebagai bendahara kerajaan. Jabatan sebagai bendahara kerajaan Indragiri ini beliau duduki pada masa Raja Narasingha kedua atau Sultan Kerajaan Indragiri keempat. Selanjutnya kita akan mengunjungi makam Raja Iskandar Shah Johan dengan gelar Jirullah fil Alam dan makam Sultan Usuluddin putra Narasingha kedua. Raja Iskandar Shah Johan merupakan Raja Indragiri yang berasal dari Malaka. Beliau pernah melawan Portugis selama 20 tahun dari tahun 1512 sampai 1532. Sultan Alauddin merupakan Raja Indragiri berasal dari Malaka. Beliau pernah melawan Portugis selama 20 tahun. Kerajaan Indragiri diperintah langsung dari Kerajaan Malaka pada masa Raja Iskandar yang bergelar Narasingha I. Pada generasi raja yang keempat, barulah Istana Kesultanan Indragiri didirikan oleh Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Jirullah fil Alamin, bergelar Narasingha II, beristrikan Putri Dang Purnama, bersamaan didirikannya rumah tinggi di Kampung Dagang. Selanjutnya kita akan mengunjungi makam Ahmad Alam Shah Putra atau yang diberi gelar Sultan Kasedengan. Beliau bukan merupakan sultan yang mempunyai kekuasaan, tetapi semacam pejabat pengawas yang bertugas mengawasi aset-aset kerajaan Indragiri di Deli Serdang. Sultan Kasedengan adalah seorang tokoh ulama Melayu Islam yang berasal dari Kesultanan Melayu Kerajaan Serdang, bernama Raja Ahmad Alam Shah Putra dengan gelar Sultan Kasedengan Indragiri.